close lah. Oke, jadi ya kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah ini udah kelihatan ya teman-teman ya. Ini ada apa? Nah untuk yang tadi mungkin apa ya? Nanti setelah aku kirim soal bukan soal hasil jawaban yang ini ya, mungkin boleh dicek deh maksudku dibandingkan sama hasil yang ada di buku gitu, buat mengecek yang kira-kira mungkin salahnya di mana gitu, apakah dari bukunya atau dari akunya gitu ya. Tapi setelah ini aku cek kok nih. Karena kalau misalkan sekarang aku cek bakalan apa ya, bakalan lama sih aku, dan waktu kita juga terbatas kan ya. Oke. Nah, untuk yang soal selanjutnya di sini ada yang mengajukan dari Fahriza ya. Nah, ini ada soal lagi yang ini, yang momentum ya, tentang momentum. Oke. Nah, di sini ada 3 partikel A, B, dan C ya, dengan masing-masing masanya MA sama dengan 2 MB sama dengan MC gitu. Oke, berarti masa A dan C-nya sama, masa B-nya 2 kalinya ya gitu. Nah, ditempatkan pada bidang horizontal yang licin gitu. Nah, pada awalnya B dan C itu diam dan jaraknya L gitu. Partikel A bergerak dengan laju V0 searah menuju partikel B dan kemudian menumbuk partikel B secara sentral gitu. Ya, menumbuk partikel secara sentral itu artinya ya tumbukannya itu tepat di tengah-tengah gitu. Maksudku nggak di apa ya, nggak, kan yang A ini dia tuh lebih besar deh ya, atau gimana sih? Oh ya, jadi anggap aja tumbukan sentral itu kayak gini lah ya, mungkin bisa dibayangkan. Wait. Nah, kayak gini. Ya dia tumbukannya itu tepat di tengah-tengah gitu, di tengah sini tumbukannya, di tengah sini tumbukannya, di tengah sini kayak gitu. Oke, ya bisa dianggap kayak gitu. Terus partikel A bergerak dengan laju V0, laju V0, dan tumbukannya lenting sempurna. Tentukan kecepatan partikel B dan C sesaat setelah keduanya saling bertumbukan dan nyatakan dalam V0. Oke. Nah, berarti apa? Berarti di sini kan kita menggunakan apa ya? Hukum kekekalan momentum kan ya? Di sini misalkan masanya M, sini masanya M, ini masanya 2M gitu. Ini A, ini B, ini C gitu ya. Berarti apa? Untuk tumbukan tumbukan antara A dan B di sini, nah kita bisa buat persamaannya adalah P inisial dengan P final gitu kan ya. Dimana P inisial di sini adalah M dikali V0 ya enggak? M dari A-nya. Terus yang lainnya kan 0 kan ya momentumnya karena belum bergerak gitu. Terus PF, momentum finalnya. Dimana kan ya yang A kita bisa anggap dia masih bergerak lah gitu ya. Misalkan di M V1 aksen ditambah 2M V2 aksen kan ya. Nah, jadi seperti ini dia. Oke. Berarti V0 sama dengan V1 aksen ditambah 2V2 aksen. Seperti itu. Oke. Oke, bisa ya teman-teman ya. Nah, terus sekarang karena dia lenting sempurna, kalau dia ada apa? Ada tumbukannya lenting sempurna, itu artinya kan berlaku hukum kekekalan energi kinetik kan ya. Jadi di sini kita tambahkan hukum kekekalan energi kinetik gitu ya. Yang artinya adalah setengah M V0 kuadrat sama dengan setengah M V1
aksen kuadrat ditambah setengah dikali 2M V2 aksen kuadrat. Gitu ya. Oke. Jadinya setengah coret, terus jadinya M dicoret juga ya. Jadi V0 kuadrat sama dengan V1 aksen kuadrat ditambah 2V2 aksen kuadrat gitu ya. Oke. Ini V2-nya gitu. Habis itu apa? Ya, kita bisa substitusi ya, salah satu ya. Misalkan V1 aksen lah gitu. Jadi V0 min 2V2 aksen gitu ya. Untuk yang V1 aksennya ya. Oke. Terus karena yang diminta adalah V1 aksen kuadrat, jadi jadinya adalah V0 kuadrat min, berarti karena dia ini jadinya 4 V0 V2 aksen ditambah 4 V2 aksen kuadrat. Gini ya. Oke. Nah, ini V1 aksen kuadratnya. Habis itu apa? Nah, kita substitusi ke sini. Jadi jadinya V0 kuadrat sama dengan V1 aksen kuadrat ditambah 2 V2 aksen kuadrat. Nah, yang mana jadinya adalah V0 kuadrat min 4 V0 V2 aksen tambah 4 V2 aksen kuadrat gitu ya. Tambah 2 V2 aksen kuadrat. Oke. Nah, jadinya apa? Nah, V0-nya habis ya. V0 habis berarti sisa 4 V0 V2 aksen. Berarti ini jadinya 4 V2 aksen kuadrat ditambah V2 aksen kuadrat. Berarti ini jadinya 6 V2 aksen kuadrat ya. Oke. 6 V2 aksen kuadrat. Terus jadinya apa? Nah, ini berarti V aksennya kita bisa coret ya. Berarti V2 aksennya nilainya bakalan jadi 4/6 ya. Berarti 2/3 V0 ya enggak? Nah, segini kan ya. Oke. 4/6 kali V0 seperti itu. Nah, V2 aksen sekian. Terus V1 aksennya berapa? Nah, kita bisa gunakan yang ini ya. V1 aksen sama dengan V0 min 2 kali, nah V2 aksen. V2 aksennya adalah 2/3 V0 ya. Oke. Sama dengan 4/3. Jadi ini jadinya 1/3. Berarti min 1/3 V0 ya enggak? Ini untuk yang V1 aksen ya. Oke ya. Terus partikel B dan C-nya menumpuknya gimana nih? Udah awalnya B dan C, udah ya oke sekian. Partikel A bergerak menuju V0, bergerak menuju partikel B, oke. Kemudian menumpuk partikel B secara sentral, oke. Itu kan ya. Semua proses tumbukan bersifat lenting sempurna, oke. Oh, oke. Oke, oke. Nah, di sini kan V1 aksen dan V2 aksen kita udah tahu ya. Nah, kita lihat. V2 aksen itu merupakan V2 aksennya itu adalah V setelah dia bertumbukan dengan A kan ya. V2 aksen ini merupakan kecepatan benda B setelah dia bertumbukan dengan A. Nah, kita lihat ketika dia ini ya, apa? Di sini bertumbukan, berarti VB awal. Nah, di sini sekarang kita tinjau nih tumbukan B dengan C ya. Nah, kita tinjau tumbukan antara B dengan C gitu. Ini ada ini lagi ya. Oh, oke.
Oh ya, siap. Oke, nanti kita bahas ya. Nah, untuk mencari kecepatan partikel B dan C ya kita mengulang lagi step yang sama gitu. Untuk B dan C di sini kan sebenarnya dia oh ya, semua proses tumbukan bersifat lenting sempurna. Oke, berarti tumbukan antara B dan C-nya lenting sempurna juga ya. Oke, nah berarti di sini B, di sini C. Nah, dia diam ya awalnya ya. Ini dia bergerak dengan kecepatan 2/3 V0 gitu. Ini masanya 2M, ini masanya M gitu ya. Oke. Nah, berarti untuk tumbukan antara B dan C kita bisa membuat persamaannya menjadi apa? P inisial dengan P final, oke? Nah, terus ya langsung aja cari berarti. Berarti jadinya adalah 2M dikali 2/3 V0. Ini jadinya sama dengan 2M V. V apa ya? Aku namain ini ya. V2 double aksen deh. Nah, V2 double aksen. Nah, karena dia tumbukannya 2 kali kan ya. Terus ditambah M V V3 aksen gitu. Nah, V3 aksen ini merupakan kecepatan dari VC-nya. Oke. Habis itu apa? Ya, kita coret ini masalahnya. Oke. Jadi 4/3 V0 sama dengan 2 V2 aksen, double aksen, tambah V3 aksen gitu ya. Oke. Nah, terus gimana? Nah, kalian bisa juga bisa menggunakan hukum kekalahan energi kinetik lagi. Ya boleh gitu. Siapa? Setengah kali 2M dikali V awal kuadrat. V awal kuadrat karena nilainya adalah 2/3 V0 ya. Berarti jadinya 4/9 V0 ya enggak? 4/9 V0 kuadrat kan ya? Oke, sama dengan. Nah, 2M setengah dikali 2M gitu ya. Kali V2 double aksen kuadrat gitu ya. Ditambah setengah M V3 aksen. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian mau menggunakan persamaan koefisien restitusi, ya boleh aja sebenarnya. Nah, tapi kan ada tuh mungkin waktu di kelas dia kasih tahu kalau tidak boleh menggunakan ini ya persamaan koefisien restitusi ya. Nah, kalau misalkan seperti itu ya boleh aja kalian menggunakan energi uh, uh, energi kinetik gitu. Ya boleh aja seperti itu. Seperti ini dicoret gitu ya. Terus M dicoret juga. Oke. Terus ini jadinya 8/9 V0 kuadrat gitu ya. Sama dengan V2 double aksen kuadrat dikali 2. Ya enggak, ini dikali 2. Oke, benar. 2 dikali 2 tambah V3 aksen kuadrat. Ini persamaan kedua. Oke. Nah, udah dicari aja ini ya. Berarti aku pengen mensubstitusi yang V3 aksen deh. Nah, V3 aksen berarti jadinya adalah 4/3 V0 dikurangi 2 V2 double aksen. Nah, seperti ini ya. Jadi V3 aksen kuadrat itu nilainya berapa? 416/9 V0 kuadrat ya. Dikurangi 2 dikali 2, 4. 4 kali 4, 16. 16/3 V0 dikali V2 double aksen. Ditambah 4 V2 double aksen kuadrat gitu ya. Nah, ini V3 aksen kuadratnya. Nah, nanti gimana? Nah, substitusi yang ini. Oke. Berarti jadinya apa? 8/9 V0 kuadrat. Itu nilainya sama dengan 2 kali V2 aksen kuadrat. V2 double aksen kuadrat ditambah V3 aksen kuadrat gitu. Nah, yang ini disubstitusi lagi gitu. Jadi 16/9 V0 kuadrat min 16/3 V0 V2 double aksen tambah 4
V2 double aksen kuadrat. Nah, panjang banget kan ya? Ah, ya nggak? Nah, panjang banget ini. Nah, habis itu gimana? Nah, cari nilai V2 double aksennya berapa gitu. Nah, dengan gimana? Ya pakai persamaan apa? Di sini nggak ada yang bisa nggak ada yang habis ini berarti ya. Ya berarti ini nggak ada yang habis ya. Nah, kalau aku selesaikan nih panjang banget sih. Ya jadi berarti dihitung aja ini ya. Berarti ini jadinya 8 min 16 per 9 berarti min 8 per 9 V0 kuadrat sama dengan nah 2 tambah 4 6 V2 double aksen kuadrat min nah ini 16 per 3 V0 V2 double aksen. Nah, bagaimana cara kita mencari V2? Wait. Bentar. Ya, kalau kita pakai energi kinetik ya caranya pasti lebih panjang ya. Ya caranya pasti lebih panjang tapi eh ya kalian mungkin bisa lah cari V2 double aksennya pakai ini ya. Nah, silahkan ini dihitung nanti. Nah, silahkan gunakan ini. Kalau misalkan kalian mau menggunakan persamaan energi kinetik gitu ya. Nah, tapi kalau dari aku pribadi, selama tumbukannya masih tumbukan yang satu arah, nah saranku gunakan aja ini aku nilai koefisien restitusi ya. Nah, kalau misalkan tumbukannya searah, ya saranku gunakan aja ini gitu. Ya sebenarnya nggak disalahin kok harusnya gitu. Per V1 eh V2 min V1 gitu ya. Nah, justru persamaan gini seharusnya mempermudah kita ngerjain soalnya sih. Ya jadi palingan caranya seperti itu ya. Ini sebenarnya masih banyak sih yang masih ada yang nanya sih sebenarnya kalau kita nyelesain satu soal aja sebenarnya sih. Ya jadi idenya seperti itu sih ya. Dari apa dari Heveta gimana? Kira-kira untuk mencari V3 aksen ini perlu harus diselesaikan lagi nggak atau bisa mencari sendiri nilainya? Halo? Kalau misalkan ini diselesaikan bakalan apa apa ya, bakalan lama sih ini. Eh, ya palingan aku kasih apa ya rulesnya aja sih. Rules untuk mengerjakannya palingan ya kurang lebih seperti ini gitu. Keduanya kan ini V0 berarti ya. Min V0 gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau menggunakan koefisien restitusi ya bisa sih sebenarnya. Ya, tinggal kalian gunakan ini aja gitu. Persamaan kecepatan ya gitu ya. Berarti apa? Berarti di sini minnya dihilang ya. Berarti V2 berarti V3 aksen dikurangi V2 double aksen itu nilainya sama dengan V0 gitu. Oke.
Nanti ya ketika kalian mau mencari V3 aksen, ya harusnya bisa lah ya. Dengan menggunakan V3 aksen sama dengan 4/3 V0 min 2 V2 aksen. Nah, oke. Min V2 aksen gitu. Nah, ya mungkin idenya seperti itu sih ya. Jadi kalian cukup cari aja nilai di sini dikali 2, di sini dikali 2, sini dikali 2 gitu ya. Terus nanti dijumlahkan dikurang berarti ya. Nah, dikurang ya. Ya cukup panjang sih ini jadinya. Berarti nah, berarti 2 V3. Nah, kalian boleh gunakan yang inilah ya. Ya sebenarnya dengan hitung ini lebih cepat sih ini. 3V3 aksen sama dengan V3 aksen sama dengan 10/9 V0. Nah, ini udah V1 aksen udah ketemu, V2 aksen udah ketemu, V3 aksen udah ketemu ya. Oke. Ya, jadi caranya ya seperti itu. Kalau misalkan tumbukannya masih linear, nah kalian bisa gunakan hukum koefisien restitusi gitu. Oke ya. Nah, terus kecepatan pusat massa. Oh ya, di sini kan ada terlibat V2 double aksen juga ya, maksudnya setelah B bertumbukan dengan C gitu. Ya udah, berarti V2 aksennya itu bisa dihitung dengan T2V V2 double aksennya sama dengan V3 aksen min V0 ya enggak? Berarti V2 double aksennya sama dengan V3 aksennya kan 10/9 V0 dikurangi V0 ya, oke? Jadi nilainya adalah 1/9 V0. Nah, ini untuk yang V2 double aksen. Maksudnya setelah B bertumbukan dengan C gitu. Nah, sekarang apa? Nah, sekarang kita lihat lagi. Mana yang B? Kecepatan pusat massa. Di sini kita mau menghitung kecepatan pusat massa ya. Kecepatan pusat massa itu bisa dihitung dengan cara ini. V PM itu nilainya sama dengan M V3 itu kan ya. Ditambah M V2 tambah M V1 per M M sorry ini M2 ini M1 gitu ya. Oke. Nah, berarti jadinya adalah M1 tambah M2 tambah M3 gitu ya. Iya dijumlah aja gitu. Nah, ini kecepatan pusat massanya. Aduh, ini jadi lambat banget deh kalau ya jadi kurang lebih seperti inilah caranya gitu. Ya tinggal substitusi aja. VPM-nya tambah M3V3. M3V3 itu berarti apa? Berarti ya 10/9 V0 ya. 10/9 V0 dikali M3. M3 itu kan M ya tadi ya. Tambah M2 V2 aksen. M2 itu berarti M2 double aksen ya. M2 double aksen itu adalah setelah dia bertumbukan gitu ya. Nah, 1/9 V0. Jadi di sini 1/9 V0 dikali M, dikali 2M ya, karena ini
benda duanya masanya 2M, terus ditambah. Nah, kan M1 ini masih bergerak dia, bergerak menjauhi ini kan ya, menjauhi si B dan C kan ya. Yang mana tadi V1-nya nilainya adalah min sepertiga V0 kan ya. Jadi di sini adalah ditambah min sepertiga V0 gitu. Oke. Per. Nah, di jumlah aja masanya M tambah 2M tambah M gitu ya. Ya, ini silahkan dihitung sendiri ini. Oke. Oke ya, Iveta ya. Nah, jadi idenya seperti itu. Nah, terus sekarang tunjukkan bahwa partikel A dan B akan bertumbukan sekali lagi. Dan tentukan selang waktu antara tumbukan A dan B yang pertama dan tumbukan yang kedua. Oh, oke. Oke, 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 oke. Ya, yang C ini sebenarnya bisa digunakan menggunakan L ini ya. Jadi idenya dari aku adalah nah kita anggap kasus yang pertama adalah saat dia apa? Saat dia saat A yang bertumbukan dengan B gitu. Nah, kita cari dulu bukan cari sih. Kita cari dulu kita ambil posisi yang pertama gitu ya untuk tumbukan A dan B dulu. Nah, kita anggap dia misalkan terjadi di T sama dengan 0 gitu. Nah, dari T sama dengan 0 itu kan yang A bertumbukan dengan B kan ya. Nah, tadi itu kita udah memperoleh A itu bergerak ke sini kan ya. Nah, bergerak ke arah negatif gitu. Ini A. Terus nanti B ini bergerak dia ke sini kan ya untuk menumbuk B dan C kan ya. Oh ya, oke siap Kak. Nah, dia bertumbukan ya bertumbukan sama B dan C gitu. Nah, jadi cari dulu selama bergerak sejauh L ini, nah B dan C itu bertumbukannya setelah berapa detik gitu. Nah, kan tadi kita udah tahu ya kecepatan B setelah dia bertumbukan dengan A itu nilainya seberapa. Nah, segini kan ya. Seberapa tadi? Segini. V2 aksen. Tadi itu V2 aksen ya. Mana sih tadi? Ah, V2 aksen 2/3 V0. Nah, dengan kecepatan V2 sama dengan 2/3 V0 ini, nah kita cari nih waktu. Nah, kan berarti bisa ya, berarti L dibagi V-nya gitu kan ya. Nah, segitu waktu yang delta T1 lah ya. Delta T1 itu sama dengan L per V2 aksen atau sama dengan L per 2/3 V0. Nah, ini yang saat dia bertumbukan dengan B dan C. Ini notabene B dengan C gitu. Nah, terus setelah dia bertumbukan B dengan C lagi, kan B-nya itu bergerak ke sini ya. Dia tuh nilainya negatif nggak sih? Oh, enggak, Deng. Mungkin nggak dia bertumbukan. Nah, A itu kan dia bergerak ke kiri tadi kan ya. Bergerak ke kiri. Oh, oke. Nah, eh, kalau dia misalkan bertumbukan sekali lagi harusnya V2 aksen di sini nilainya negatif sih. Harusnya ya. Harusnya nilainya negatif itu. Ya, tapi gak apa-apa. Jadi ya idenya tadi itu adalah ya kita cari aja delta T dari setiap kasus lah gitu ya. Dari ya kita hitung dulu T sama dengan 0 saat dia bertumbukan pertama kali A dengan B.
Nah, terus nanti cari delta T saat dia B bertemukan dengan C gitu. Nah, kita cari itu. Nah, nanti dapat V B double aksennya berapa. Dan nanti V double aksen itu, kalau dia misalkan seandainya negatif, nah berarti kita cari itu waktunya gitu kan ya. Waktu dia sampai berapa lama dia bergerak gitu. Yang B-nya, sehingga dia bertemu lagi di A seperti itu. Ya palingan idenya seperti itu sih. Ya seperti itu ya Hiveta ya. Untuk yang menanya, bukan Hiveta sih yang nanya ini. Siapa sih namanya? Oh ya, tadi ya dari Fariza nanya. Oke. Sorry. Ya jadi itu ya. Dan karena ini eh tadi udah diinstruksikan karena udah lebih dari 9 malam, mungkin aku mungkin bisa dilanjutkan eh ya setelah ini mungkin bisa Japri aja ya. Mungkin maksimal sampai jam 11 deh di Japri aja, kalau misalkan ada yang mungkin perlu ditanyakan ke aku ya, teman-teman ya. Atau mungkin dari teman-teman juga bisa nanti menanyakannya ke tutor lain aku gitu. Dan file ini aku bakalan kasih ke teman-teman semua. Dan ya seperti itu ya. Nah, jadi untuk sesi ini aku akhiri saja karena udah lewat waktu. Eh, Oke, makasih ya teman-teman ya karena udah hadir untuk sesi tutor hari ini. Oke, semangat untuk UTS-nya ya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Oke, semangat besok UTS-nya. Oke.